Ibu, bisa kita saksikan bagaimana secara internasional sudah berkecimpung sejak tahun 2010 dari University of Illinois Bureau of Education Research Hardy Dissertation Award, terus sampai sekarang yang terakhir ada White Reference Catalog for Srinti. Ini kalau saya baca satu-satu, Bu, habis waktu saya, habis waktu Ibu, ya kita nggak sempat dengar paparannya kalau begitu. Baik, Ibu Sofi, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat pagi Mas Hilbram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa Bapak Ibu peserta webinar ini di seluruh Indonesia. Mungkin ada guru, ada orang tua ya. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya masih semangat mengawal pembelajaran anak-anak kita yang pada masa pandemi ini harus dilakukan pada jarak jauh ya Bapak Ibu ya. Mas Hilbram, saya bisa minta dibantu panitia untuk membagi PowerPoint ya. Iya, terima kasih. Jadi pada pagi hari ini saya diminta untuk berbagi tentang bagaimana mengelola pembelajaran adaptif, fleksibel, dan akomodatif. Nah, di sini saya akan membagi dari pengalaman saya sebagai seorang pegiat literasi dan ketua gerakan literasi sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila kita berbicara tentang apa pembelajaran yang bisa adaptif, tentu dari pengalaman saya, yang saya lakukan adalah pembelajaran literasi merupakan salah satu cara yang mempertahankan kompetensi siswa secara esensial ya. Mengapa saya mengatakan kemampuan esensial? Karena apabila kita berbicara tentang kecakapan literasi pada masa pandemi ini menjadi penting sekali, Mas Hilbram ya, karena saat ini kita membicarakan literasi sebagai sesuatu kecakapan yang aktual, penting dimiliki oleh siswa untuk mengatasi tantangan abad 21 ya. Karena kecakapan literasi itu kan adalah kecakapan untuk memilih, menganalisis informasi secara kritis serta menggunakannya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Jadi kecakapan literasi ini membekali siswa untuk berperan sebagai warga negara dan warga global begitu ya, apabila dikatakan saat ini penting sekali. Apabila di masa pandemi ini kita dikepung oleh informasi nih Mas Hilbram ya, dan tentunya siswa-siswa kita meskipun mereka tidak bersekolah, mereka bisa mengakses informasi secara digital, kemudian informasi yang terhidang itu tentang bagaimana selama pandemi ini begitu ya. Jadi apakah anak di dalam bangku sekolah atau belajar secara daring, mereka dikepung oleh informasi, dan kemampuan literasi ini membuat mereka mampu. Ini adalah kecakapan hidup yang penting untuk memilih informasi, menyeleksi begitu ya, membekali mereka dengan ketahanan hidup ya, dalam masa pandemi ini. Jadi bagaimana mereka hidup lebih sehat, bagaimana mereka bertahan secara emosional begitu ya, meskipun mereka tidak berjumpa dengan teman atau gurunya di sekolah, tapi mereka dapat beraktivitas secara menyenangkan seperti itu. Jadi ini adalah penting sekali. Yang saya lakukan sebagai pegiat literasi selama ini, mungkin bisa dibantu dengan slide berikutnya. Yayasan Litara sebetulnya adalah sebuah lembaga yang memproduksi buku-buku anak bergambar ya, karena yang kami kampanyekan adalah literasi, tidak hanya literasi membaca, tetapi juga literasi visual. Jadi melalui buku-buku bergambar yang kami produksi, bersama dengan lembaga-lembaga CSO, kemudian penulis, kami melakukan pelatihan, melalui buku-buku anak bergambar, meningkatkan kecakapan literasi anak dengan mencoba membantu mereka memahami cerita pada gambar tersebut, merefleksi cerita tersebut, mengkritisi kontennya, dan kemudian belajar dengan mengamati gambar. Itu yang kami penulis-penulis kami mengajak juga guru-guru, praktisi, hanya juga dibuat oleh unit-unit dalam Dikbud sendiri, misalnya Badan Bahasa, kemudian Ditjen Kebudayaan, mengemas bahan bacaan itu dengan kegiatan tindak lanjut yang relevan dengan kompetensi dasar ya, yang relevan dengan beberapa mapel, misalnya mapel IPA, IPS, kemudian PJOK, kemudian seni budaya dan bahasa Indonesia tentunya, dan juga matematika, untuk dapat digunakan guru di daerah-daerah terpencil
dalam pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin nanti setelah ini Bu Susan akan menjelaskan lebih jauh ya tentang modul-modul ini. Jadi bagaimana modul-modul ini merupakan contoh pembelajaran adaptif. Apa yang disebut pembelajaran adaptif tentunya sesuai dengan kondisi kekhususan siswa pada masa pandemi ini, di mana siswa tidak dapat datang ke sekolah, di mana siswa tidak dapat bertatap muka dengan gurunya, sehingga mereka memerlukan pendampingan khusus. Sehingga pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kondisi siswa tersebut, tidak perlu menuntaskan kurikulum, tetapi juga siswa perlu dapat mengakses bahan bacaan yang tetap menarik, bergambar sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi melalui bahan bacaan itu mereka juga perlu dapat melakukan kegiatan yang bermakna dan menuntaskan capaian dalam kurikulum. Nah, itu yang penting tentunya. Jadi dengan inovasi-inovasi ini kami harapkan guru juga memperoleh inspirasi yang mereka dapat mengadaptasi modul ini sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan kompetensi siswa mereka, dan juga orang tua di rumah juga dapat membelajarkan ya atau mengajak anak mereka untuk beraktivitas bersama-sama dengan menggunakan modul dan sumber-sumber belajar ini. Mungkin itu secara singkat Mas Hilbram, sebagai orang tua dan guru tentunya kita juga memiliki keterbatasan, tapi tentunya itu yang dapat mendorong untuk melahirkan inovasi-inovasi untuk berkreasi sebanyak mungkin dengan berbagai macam media pembelajaran. Yang bagusnya pada masa pandemi ini sudah berbagai pihak ikut memikirkan bagaimana caranya membuka akses sumber pembelajaran itu seluas mungkin kepada guru dan orang tua untuk dapat dimanfaatkan dan didayagunakan ya. Ini adalah contoh isi dari modul tersebut, di mana bahan-bahan bacaan tadi digunakan dan juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan tindak lanjut. Mungkin seperti itu dulu Mas Hilbram cerita saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Sofi Dewayani, Ketua Satgas Gerakan Literasi Sekolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus juga pendiri Yayasan Litara. Ibu Sofi karena waktunya terbatas, Ibu Sofi harus jalan ya Bu ya? Sebentar lagi ya, aktivitas lain. Oke, tapi kalau gitu saya langsung aja akan mempersilahkan untuk teman-teman peserta yang ingin bertanya kepada Ibu Sofi untuk mengirimkan pertanyaannya. Ini sudah masuk Bu. Ada pertanyaan dari Ibu Dian Nugraheni. Selamat pagi Bu Dian atau Mbak Dian. Pertanyaannya adalah Ibu Sofi, adakah saran media literasi visual untuk siswa kelas 1 SD yang masih kesulitan dalam membaca? Bagaimana tuh Bu Sofi? Ya, tentu ada beberapa yang tersedia dalam bentuk digital ya Mbak Dian ya. Bisa dicek tadi yang sudah saya sebutkan tadi, literacycloud.org dan letsreadasia.org. Di sana banyak buku-buku yang sudah dijenjangkan gitu ya. Jadi ada jenjang 1 untuk kelas 1 dan demikian seterusnya. Dan tentunya untuk anak yang belum bisa membaca, buku itu harus dibacakan oleh pendamping gitu ya. Di situ buku-buku itu sudah tersedia dalam cerita yang sederhana, jumlah kata dan kalimat yang sangat sedikit dalam tiap halaman, sehingga nanti ketika membacakan Mbak Dian misalnya bisa menunjukkan kata demi kata kepada anak ya. Sehingga anak ketika mereka mendengar cerita itu dibacakan, mereka juga bisa membuat koneksi antara bentuk kata dengan bunyi kata. Dan itu juga membantu mereka untuk dapat membaca, begitu ya. Oke. Seperti itu, Mas Hilbram. Iya, Bu Sofi, saya ada pertanyaan pribadi nih Bu Sofi, minta waktu sedikit ya Bu Sofi, karena saya tertarik sekali kalau membahas mengenai literasi. Sebagai penulis tuh saya ingin selalu mengajak semua orang untuk menyukai membaca. Membaca sebenarnya bisa membaca apa saja, yang baca buku, membaca yang lewat media sosial, apapun itu asal informasinya benar ya. Tapi bicara soal literasi di Indonesia, Bu, terutama untuk anak-anak, itu kalau ada anak-anak yang, bukan anak-anak mungkin, ada orang yang ingin menjadi penulis lalu ikut diterbitkan untuk buku anak, itu bagaimana Bu? Apakah memungkinkan? Kan gambarnya itu susah kan, tidak semua penulis punya imajinasi untuk menggambar. Iya, betul. Biasanya penulis fokus pada menulis ceritanya saja ya. Pengembangan konsep cerita, pertama biasanya penulis akan merencanakan ini kepada siapa ini buku ini ditulis, untuk anak umur berapa. Kemudian membayangkan pembaca sasarannya, misalnya bagaimana sifatnya, kemudian bagaimana perilakunya, karena cerita yang kita ciptakan itu sebaiknya disukai oleh pembaca sasaran gitu. Membayangkan itu dulu, kemudian membayangkan cerita yang menarik, kemudian mengirimkan naskahnya ke penerbit. Nah, nanti penerbit yang akan misalnya mengedit naskah tersebut dan mencarikan ilustratornya. Seperti itu. Jadi penulis memang
bertanggung jawab untuk menuliskan konsep dan naskah ceritanya saja, tapi Ya, eksekusi produksinya biasanya ditangani oleh penerbit, seperti itu. itu dia Bapak Ibu, semangat untuk Anda yang ingin Iya, semoga berbagi ke semangat dalam menjadi semuanya. sebuah buku. Iya, karena saya dapat tantangan dari anak saya, Bu. Tiba-tiba kemarin anak saya bilang, "Pah, coba bikin buku tapi buat anak-anak." Saya kaget anak saya minta dibikinin buku, Wah, gimana keren tuh. caranya? Nah, kita tunggu ya tantangannya ya. Iya. Makanya saya sangat Iya terinspirasi tadi iya melihat iya. yang sudah Ibu Sofi sampaikan. Terima kasih Ibu. Mungkin boleh kami minta closing statement dari Ibu Sofi untuk sama-sama kita dengarkan. Iya, saya ingin menyemangati saja kepada orang tua, kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia untuk selalu bersemangat, dan memperhatikan ya aspek psikoemosi dari anak-anak dan siswa kita, begitu. Karena ini adalah satu hal yang paling penting terutama dibandingkan misalnya capaian kognitif mereka. Dan untuk bisa mendukung anak-anak agar kesehatan emosi sosialnya juga baik, tentunya Bapak Ibu juga harus sehat dulu gitu Mhm, psikososialnya begitu. mhm, Jangan mhm. sampai Bapak Ibu juga stres gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga menurunkan standar gitu ya dalam mendampingi anak di rumah dan dalam mendampingi siswa belajar gitu, menetapkan capaian-capaian yang masuk akal yang dapat Bapak Ibu capai, sehingga Mhm. Bapak Ibu juga, bisa bisa mendelivernya kepada anak-anak dengan baik gitu ya. Karena kesehatan mental itu penting sekali Mas Hilbram di saat seperti ini. Jadi Ya, kita semua mengerti bahwa ini kondisi darurat, itu tadi makanya, kemampuan bersikap adaptif sangat penting ya, dan tentunya untuk itu kesehatan mental psikososial dulu yang perlu diperhatikan, seperti itu. baik terima kasih Ibu Sofi Dewyani untuk paparannya di kesempatan pagi hari ini.